Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Rizky Cahyadi dari Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review saya terhadap sebuah artikel ilmiah berjudul Mudharabah Deposit Among Conventional Bank Interest Rates, Profit Sharing Rates, Liquidity and Inflation Rates yang ditulis oleh Caturida Megwanto Dr. Alina dan Vicky Mutarotun Nisha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana, Jakarta. Penelitian ini diterbitkan di International Journal of Financial Research pada tahun 2020. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester yang mengharuskan saya untuk menjelaskan isi paper sekaligus mengaitkannya dengan konsep dan praktik akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi keuangan syariah di Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi besar tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar perbankan syariah kita pada tahun 2016 itu baru mencapai sekitar 5,3% dari total industri perbankan nasional. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan negara lain seperti Arab Saudi yang mencapai 51%, Malaysia 23%, dan Uni Emirat Arab sekitar 19%. Masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang ragu untuk berinvestasi di bank syariah. Sebagian karena kurangnya pemahaman tentang sistem bagi hasil, dan sebagian lagi karena menganggap bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Dari sinilah muncul beberapa pertanyaan penting seperti apa saja faktor yang sebenarnya mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk deposito mudharabah di bank syariah? Apakah suku bunga bank konvensional ini ikut berpengaruh? Apakah tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu utama? Dan bagaimana dengan likuiditas bank dan tingkat inflasi di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah tentunya untuk mengetahui pengaruh 4 variabel ekonomi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di bank syariah di Indonesia. Yang mana 4 variabel tersebut adalah yang pertama suku bunga bank konvensional, yang kedua tingkat bagi hasil, yang ketiga likuiditas bank, dan yang keempat tingkat inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan software Efuse ke-8. Data yang digunakan berasal dari 8 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan Bank Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan deposito mudharabah, sedangkan keempat variabel lain menjadi variabel bebas. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan deposito mudharabah, sedangkan keempat variabel lain menjadi variabel bebas. Model yang digunakan adalah Common Effect Model karena hasil uji Chow menunjukkan bahwa model ini paling sesuai untuk data yang digunakan. Berdasarkan analisis regresi, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, suku bunga bank konvensional ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Artinya, perubahan bunga di bank konvensional ini tidak serta-merta mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Ini bisa diartikan bahwa nasabah bank syariah ini sudah mulai memahami bahwa sistem syariah tidak berorientasi pada bunga, melainkan pada prinsip bagi hasil. Yang kedua, tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Artinya, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, semakin besar pula minat masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Temuan ini memperkuat konsep bahwa profit sharing ini adalah daya tarik utama dalam investasi berbasis syariah. Ketiga, likuiditas bank yang diukur melalui FDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas bank ini tidak selalu mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung karena kepercayaan terhadap sistem syariah lebih dominan. Keempat, tingkat inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Meskipun secara teori inflasi bisa menurunkan minat menabung, tetapi dalam konteks perbankan syariah, nasabah cenderung melihat aspek kehalalan dan kestabilan sistem bagi hasil sebagai faktor utama. Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki nilai Aegis R-squared sebesar 0,432. Artinya sekitar 43%
variasi pertumbuhan deposito mudharabah ini dapat dijelaskan oleh 4 variabel tersebut. Hasil penelitian ini tentunya sangat erat kaitannya dengan konsep akuntansi syariah, khususnya pada akad mudharabah. Dalam prinsip syariah, mudharabah merupakan kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudarib atau pengelola dana, yang mana keuntungan ini dibagi sesuai rasio yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem bunga bank konvensional yang bersifat tetap dan mengandung unsur riba. Dalam mudharabah, keuntungan bersifat dinamis sesuai hasil usaha. Dari sisi akuntansi, penerapan akad ini tentunya tertuang pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yang mencakup pengakuan dana yang diterima sebagai investasi, bukan utang. Pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan realisasi, bukan estimasi, dan penyajian informasi yang transparan mengenai rasio bagi hasil, periode akad, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, prinsip transparansi, fairness, dan accountability yang dijelaskan dalam PSAK 105 mendukung hasil penelitian ini, yaitu bahwa nasabah lebih tertarik pada sistem bagi hasil yang adil dan sangat dapat dipercaya. Selain itu, penelitian ini juga mencerminkan praktik nyata di industri perbankan syariah di Indonesia, yang dimana Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan kebijakan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini merupakan wujud nyata penerapan akuntansi syariah sebagai instrumen keuangan, sekaligus bentuk ibadah ekonomi yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah di Indonesia adalah tingkat bagi hasil. Artinya, masyarakat semakin menghargai sistem yang adil dan berbasis pada kinerja nyata, bukan pada bunga tetap seperti di bank konvensional. Dari sudut pandang akuntansi syariah, penelitian ini mengingatkan kita bahwa praktik pencatatan, pelaporan, dan pembagian hasil harus selalu berlandaskan kejujuran dan kepatuhan pada syariah. Menurut saya pribadi, penelitian ini tentunya memberikan pemahaman bahwa akuntansi syariah tidak semata-mata berkaitan dengan angka atau penyusunan laporan keuangan, tetapi lebih jauh berperan dalam menumbuhkan kepercayaan, menegakkan nilai moral seperti kejujuran dan keadilan, serta membawa manfaat bagi semua pihak dalam kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.